Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Nurrahman. Saya dari Uniska jurusan TEI. Dalam video ini saya akan menjelaskan cara kerja dari komponen-komponen komputer. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya komputer, karena di dalam kehidupan kita sehari-hari komputer ini banyak memiliki penggunaannya. Contohnya seperti menghitung, memproses data, sarana rekreasi, dan semacamnya. Namun pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sebuah komputer itu bekerja? Tentu saja dalam komputer ini terdapat bagian-bagian yang memiliki tugas tersendiri agar sebuah komputer tersebut dapat melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan di atas. Ya, baik. Dalam sebuah komputer, baik itu laptop maupun desktop, ada yang namanya sebuah papan sirkuit utama yang disebut motherboard. Apa yang dimaksud dari motherboard ini adalah tempat berbagai komponen elektronik yang saling terhubung pada sebuah komputer. Selain itu, motherboard ini juga memiliki chip BIOS atau program penggerak, jalur serta konektor-konektor untuk menghubungkan masing-masing perangkat. Pada motherboard ini juga ada slot-slot yang dimana kalian dapat menambahkan VGA atau video graphic card, atau juga wireless card, contohnya seperti NIC. Baik, saya bisa sebutkan konektor-konektor tersebut. Yang saya garis merah adalah konektor-konektor tersebut. Yang pertama ini adalah soket CPU. Itu wadah di mana CPU ditempatkan. Kemudian yang di bawah ini adalah VRAM memory socket. VRAM memory itu wadah di mana RAM ditempatkan. Kemudian di atas ini adalah slot untuk PCI, yaitu wadah di mana VGA dan NIC tadi ditempatkan. Kemudian di atas sini adalah USB untuk peripheral. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CPU. Pada dasarnya CPU atau CPU itulah Central Processing Unit, yaitu otak dari sebuah komputer yang menjalankan seluruh tugas dalam komputer. Fungsi dari CPU ini adalah melakukan operasi aritmatika ataupun logika dari data atau inputan yang diberikan melalui peripheral. Adapun komponen-komponen pelengkap CPU adalah heatsink dan cooling fan. Heatsink yaitu metal kecil yang berada di sebelah pocket CPU yang berfungsi untuk mengalirkan panas dari CPU, mengalirkan panas yang dihasilkan dari CPU. Adapun juga cooling fan yaitu kipas yang mengeluarkan udara panas dari CPU agar suhu CPU stabil. Oke, lanjut ke komponen berikutnya, yaitu adalah random access memory dan hard drive. Sebuah motherboard itu memiliki RAM atau random access memory. RAM itu adalah wadah penyimpanan jangka pendek dari komputer yang digunakan sebagai wadah perhitungan. Jadi di dalam penyimpanan ini kalian tidak dapat menyimpan files dikarenakan ketika komputer itu dimatikan, semua penyimpanan yang ada di dalam RAM itu akan terhapus atau dibersihkan. Beda halnya dengan hard drive. Hard drive adalah penyimpanan jangka panjang yang biasanya berupa piringan metalik yang bersifat magnetik, yang mampu menyimpan data
walaupun komputer dimatikan. Sebagian dari komputer menggunakan hard disk, yaitu piringan metal magnetik. Namun untuk komputer generasi sekarang itu menggunakan SSD atau solid state drive karena lebih cepat, juga lebih tahan lama, dan walaupun harganya lebih mahal daripada hard disk. Baik, sebuah komputer itu tidak dapat bekerja tanpa disediakan energi listrik. Maka power supply unit merupakan komponen yang dibuat atau didesain agar dapat menerima listrik dari soket listrik yang kemudian dibagikan ke seluruh komponen komputer. Prinsip dari power supply ini adalah mengecek apabila arus listrik belum sampai ke dalam komponen komputer. Prinsip kerja dari power supply adalah mengecek apabila arus listrik sampai ke dalam sistem komputer. Apabila sampai dan berhasil, maka akan diteruskan ke dalam motherboard atau mainboard sebagai tanda bahwa sistem komputer siap untuk digunakan. Power supply juga berperan agar menjaga arus listrik supaya arus listrik yang masuk ke dalam komponen komputer itu stabil dan komputer dapat berjalan secara optimal. Baik, itu keseluruhan dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.